Menetaskan telur dengan mesin tetas merupakan cara alternatif untuk mendapatkan anakan unggas dalam jumlah yang banyak tanpa harus dirami oleh indukannya. Nah, seperti apa caranya mulai dari persiapan sampai telur menetas? Simak video ini sampai habis ya, karena video ini sangat lengkap dari awal sampai akhir. Selamat menonton! Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Seputar peternakan pengen tahu nih teman-teman semua, kira-kira mau menetaskan telur apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ada 3 hal yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, persiapan mesin tetas. Yang kedua, persiapan telur. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu dilakukan selama menetaskan telur. Nah, caranya sangat mudah teman-teman semua. Yang pertama, persiapan mesin tetas telur. Sebelum mesin akan digunakan, maka hal-hal ini perlu dilakukan. Seperti, mesin tetas harus dibersihkan dahulu agar kotoran yang menempel di mesin tetas hilang. Nah, pembersihan ini baik dari luar mesin tetas maupun sampai dalam mesin tetas sendiri. Kemudian semprot mesin tetas dengan desinfektan di semua bagian mesin tetas, terutama di bagian raknya ya. Nah, untuk merek desinfektan sendiri yang dijual di pasaran banyak sekali. Jadi silahkan dipilih salah satu saja. Sebenarnya setelah mesin tetas dibersihkan, maka perlu dilakukan yang namanya fumigasi atau pembersihan dengan uap air, di mana bahannya yaitu KMNO4 ataupun formalin. Namun bahan tersebut tidak semua orang bisa mendapatkannya, makanya seputar peternakan memberikan cara alternatifnya. Nah, bisa diganti dengan desinfektan saja yang harganya murah. Kemudian setelah disemprot dengan desinfektan, maka diamkan mesin tetas kurang lebih 1 hari sebelum mesin tetas akan digunakan. Nah, caranya panaskan suhu mesin tetas sampai suhu maksimal agar bakteri atau kuman benar-benar mati. Setelah itu, hamin 2 jam sebelum telur dimasukkan ke dalam mesin, maka setting mesin tetas dahulu dengan suhu yang sesuai dengan telur yang akan ditetaskan. Nah, berikut ini adalah gambaran ataupun catatan dari suhu dan juga kelembapan yang perlu dilakukan untuk unggas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua, di sini ada bebek, ayam, puyuh, entok, burung, dan lain-lainnya. Semoga informasi ini dapat membantu ya teman-teman semua. Nah, kemudian seputar peternakan akan memberikan catatan. Yang pertama, apabila suhu terlalu rendah, maka akan menyebabkan telur menetas lebih lama. Kemudian jika suhu terlalu tinggi, maka telur akan menetas dengan cepat. Namun di sini walaupun suhunya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, itu tentunya akan berefek langsung terhadap unggasnya. Entah itu nanti terhadap bentuk fisiknya dan lain-lainnya. Nah, setelah suhunya disetting, itu nanti isi nampan dengan air yang diletakkan di bawah mesin tetas. Nah, kemudian yang kedua ini teman-teman semua, yaitu persiapan telur. Sebelum masuk ke dalam mesin tetas, telur harus dicuci bersih dengan air yang mengalir. Nah, tujuannya agar kotoran ataupun kuman yang menempel di dalam telur itu bisa hilang. Kemudian hamin 1 jam sebelum telur masuk ke dalam mesin tetas harus disemprot dengan desinfektan sebagai pengganti dari fumigasi. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan telur ke dalam mesin tetas dengan hati-hati. Untuk rak gasar sendiri, telur ditempatkan dengan cara tertidur. Sedangkan untuk yang rak ayun, telur itu ditempatkan dengan posisi berdiri. Pada bagian telur yang lancip itu diletakkan di bawah, kemudian yang tumpul diletakkan di atas. Nah, jangan sampai terbalik ya teman-teman semua, karena bisa berakibat fatal. Setelah itu tutup rapat mesin tetas. Untuk mesin tetas telur yang otomatis, rak akan berputar 3 atau 6 jam sekali, tergantung dari settingannya ya teman-teman.
Nah, untuk mesin tetas yang manual kita harus berkorban 3 atau 6 jam sekali dalam memutar raknya. Dengan manual juga. Namun di sini seputar peternakan biasanya menyeting untuk perputaran raknya itu 3 jam sekali. Kemudian sebagai catatannya di sini yaitu ketika 3 hari pertama telur itu masuk ke dalam mesin tetas, yaitu hari 1, 2, dan juga 3, maka raknya tidak boleh diputar ataupun harus dalam keadaan off. Kemudian untuk 3 hari terakhir sebelum telur itu menetas, maka rak juga harus keadaan off. Contohnya kita menetaskan telur ayam itu kan 21 hari. Nah berarti hari ke 1, 2, 3 dan juga hari ke 19, 20, 21 maka rak harus off atau tidak boleh diputar. Karena di sini 3 hari pertama itu telur dalam keadaan masa kritis, di mana sedang terjadi pembentukan mulai dari pembuluh darah, jantung, dan lain-lainnya. Kemudian untuk 3 hari yang terakhir itu telur dalam keadaan akan persiapan untuk piping ataupun meretakkan telur sehingga ayam itu akan menetas. Nah, jadi itulah yang dinamakan disebut masa kritis. Nah, kemudian yang ketiga nih teman-teman semua, apa sih yang perlu kita lakukan selama telur itu di dalam mesin tetas? Yang pertama, kontrol ketersediaan air, pastikan selalu ada, karena akan berpengaruh terhadap kelembapan. Jika kelembapannya kurang, maka telur bisa dehidrasi dan juga embrio akan mati. Kemudian yang kedua, lakukan candling atau pengamatan telur. Nah, seputar peternakan biasanya melakukan candling selama 3 kali pada telur ayam, yaitu ketika telur berusia 3 hari, 7 hari, dan juga 15 hari. Nah, seputar peternakan akan memberikan contoh cara melakukan candling pada telur ayam. Yang pertama nih, letakkan flash di tempat yang gelap. Kemudian letakkan telur di atasnya. Kemudian teman-teman semua bisa diletakkan secara berdiri ataupun secara tertidur. Nanti bisa diputar-putar ya teman-teman semua, biar isi yang ada di dalam telur itu bisa terlihat. Nah, ini adalah contoh candling dari seputar peternakan sendiri untuk telur ayamnya. Pada hari ketiga ini akan terlihat garis-garis seperti serabut berwarna merah, namun masih samar-samar, dan ini menandakan sedang pembentukan pembuluh darah dan juga jantung. Kemudian candling hari ke-7 ini akan tampak ada gelap-gelap sedikit kehitaman. Ini sedang proses pembentukan dari organ-organ pada unggas sendiri. Kemudian hari ke-15, nah ini akan terlihat lebih jelas lagi seperti bayangan-bayangan paruh ataupun badannya. Pada hari ke-15 ini warna gelap pada telur akan semakin terlihat. Dan kalau diamati dengan saksama, telur ini di dalamnya akan bergerak-gerak, namun pergerakannya lambat. Nah, itu menandakan telurnya sehat. Kemudian saya berikan catatan di sini, jika lebih dari hari ke-15, maka telur dalam keadaan bening ataupun tidak ada tanda-tanda sama sekali, maka telur itu bisa menandakan bahwa itu infertil ataupun gagal untuk ditetaskan. Nah, sebaiknya telur ini segera dibuang saja, karena nanti jika terlalu lama di dalam mesin dan juga membusuk, nanti telur ini bisa meledak dan juga akan menginfeksi dari telur-telur yang lain. Kenapa telur ini bisa infertil? Nah, nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, ini seputar peternakan akan memberikan hasil candling dari telur ayam sendiri. Ini telur yang seputar peternakan silang. Ini menandakan telur ini gagal untuk ditetaskan ataupun infertil. Nah, ini sudah diketahui ataupun sudah kami silang dari hari ke-7, karena memang sudah tidak ada tanda-tanda lagi bahwa telur ini akan menjadi embrio. Nah, sekarang seputar peternakan akan memperlihatkan telur ayam yang kami tetaskan. Kemarin ada 6 telur
yang kami masukkan ke dalam mesin tetas ini. Kemudian ada 2 telur yang sudah menetas. Kemudian yang 3 telur ini masih proses piping ataupun peretakan telur. Biasanya kalau telur sudah retak, itu tandanya embrio hidup dan 90% telur akan menetas. Kemudian yang satu ini telurnya infertil. Memang sengaja dari kami tidak membuangnya, namun kami tetap memisahkannya dari telur yang fertil. Karena untuk video selanjutnya dari seputar peternakan akan memecahkan telur ini dan akan mengulas apa yang menyebabkan telur itu tidak menetas dan juga kenapa telur itu ketika menetas ada yang kelainan. Tentunya yang belum nonton video yang part 2 ini silahkan bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang perlu kami berikan catatan di sini, ketika telur ini menetas, itu biarkanlah 24 jam di dalam mesin tetas dahulu agar bulu-bulunya itu kering. Namun tidak perlu diberikan pakan ataupun air minum karena ayam sendiri selama 24 jam setelah menetas itu masih memiliki cadangan makanan di dalam perutnya. Setelah 24 jam baru silahkan teman-teman semua jika mau memindahkan ke dalam box penghangatan dan diberikan pakan dan juga air minum. Nah, mungkin cukup itu ya teman-teman semua informasi dari seputar peternakan yang dapat diberikan. Informasi ini sedikit namun semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.